Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menurut kepada orang tua. Jaga kesehatan selalu, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi anak yang soleh dan solehah, selalu mematuhi perintah dan nurut kepada orang tua. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, pembelajaran kita, yaitu akidah akhlak. Kita memasuki bab ke-6 ya. Mari kita selanjutnya, kita akan mempelajari tema hari ini, judulnya akhlak tercela dengan tema durhaka kepada orang tua. Jika di bab ke-5 kemarin kita mempelajari tentang akhlak terpuji, tentang patuh dan taat kepada orang tua, kali ini kita akan mempelajari kebalikan daripada patuh dan taat kepada orang tua. Kalau misal patuh dan taat kepada orang tua disebutnya birrul walidain, yaitu birrul walidain itu berbakti dan patuh kepada orang tua. Kalau berbakti kepada orang tua termasuk akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kalau misalnya durhaka, dalam bahasa Arab disebutnya uququl walidain, menyakiti orang tua atau durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka kepada orang tua ini termasuk adalah akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Kenapa kita harus mempelajari ini? Agar kalian tahu dan menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Di depan banyak cerita yang sudah Bapak siapkan agar kalian lebih menyimak dengan asik dan baik. Baik, untuk pertama kalinya pengertian durhaka kepada orang tua. Apa sih pengertian daripada durhaka kepada orang tua itu secara bahasa? Nah, durhaka kepada orang tua disebutnya dalam bahasa Arab yaitu al-uquq. Jadi kalau dalam bahasa Arab al-uquq artinya durhaka. Durhaka ini ya. Nah, kata al-uquq ini berasal dari kata al-aqu. Jadi al-uquq berasal dari kata al-aqu. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebutnya masdar, kalau yang al-aqu disebutnya fi'il madi. Nah, ini di kelas yang lebih tinggi ya tentang pembelajaran masdar dan fi'il madi. Pamudaya hanya menyinggung sedikit saja supaya kalian lebih mengetahui. Nah, al-aqu yang berartinya al-qat'u. Al-aqu ini diterjemahkan, ditafsirkan dengan al-qat'u. Apa arti dari al-qat'u? Al-qat'u itu artinya memutus, merobek, memotong atau membelah. Nah, jadi secara bahasa bahwa durhaka itu berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u. Bisa memutus apa? Memutuskan harapan kita kepada apa? Doa-doa orang tua, atau merobek hati orang tua, memotong silaturahmi antara anak dan orang tua, membelah hubungan baik antara anak dan orang tua. Nah, ini semuanya hal-hal ini adalah kita harus hindari. Menurut syara, kalau tadi menurut bahasa, sekarang menurut syara. Apa sih menurut syara itu? Menurut syara itu adalah menurut agama. Jadi simpelnya menurut agama. Menurut syara, durhaka kepada orang tua adalah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Misal kita membentak, menghardik, atau mencemooh orang tua, itu termasuk apa? Durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa apa? Termasuk dosa besar. Durhaka kepada orang tua hukumnya apa? Haram. Haram itu adalah jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dikerjakan mendapat dosa. Jadi kita harus tinggalkan, nanti akan mendapatkan pahala. Ya, durhaka kepada orang tua harus ditinggalkan, jangan dikerjakan. Termasuk dosa apa sih? Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Nah, jadi dosa besar itu sebenarnya ada banyak ya. Termasuk nomor 1 itu murtad, keluar dari Islam, meninggalkan sholat atau membunuh, itu dosa besar. Nah, atau zina, dosa besar. Terus yang ketiga ini, posisi ranking 3 dosa besar itu adalah uququl walidain. Menyakiti orang tua, baik menyakiti perasaannya, jiwanya, badannya,
itu termasuk durhaka kepada orang tua. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra yang mengatakan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Kalau diartikan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, artinya berusia lanjutnya sudah tua, sudah nenek-nenek dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan ah. Perkataan ah itu kalau mau dipanggil, nak sini nak, ah, itu nggak boleh dalam Al-Quran ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya, apa sih mah, nggak boleh kayak gitu. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan lemah lembut ya. Itu surat Al-Isra ayat 23. Baik, kita lanjutkan anakku. Apa sih contoh atau perilaku durhaka kepada orang tua? Perilaku atau contoh sikap durhaka kepada orang tua. Nomor 1, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, yaitu membuat orang tua sakit hati dan merasa sedih baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Contohnya gimana? Misalkan dalam perbuatan kita itu disuruh sama mama untuk membelikan sesuatu ke warung, gak mau ah, nah itu sudah menyakiti orang tua, tidak boleh. Atau misalkan kita membentak orang tua, atau misal disuruh gak mau, nah itu menyakiti orang tua. Nah, selanjutnya berkata ah, tidak memenuhi panggilan orang tua. Nah, ayo belajar hari ini, kita belajar. Nah, ah, belajar mulu, bosan. Nah, itu sudah apa? Sudah termasuk daripada durhaka kepada orang tua. Kalau orang tua itu menyuruh, harus dikerjakan dengan secara langsung, tidak boleh membantah. Nah, karena apa? Karena orang tua yang melahirkan kita, yang mengurus kita. Kalau tidak ada orang tua, kalian di dunia ini tidak akan ada. Maka hormatilah orang tua. Kemudian membentak dan menghardik orang tua. Membentak bagaimana? Nah, tolong bantu mama. Ah, nah, mama ini nyuruh-nyuruh aja, itu membentak, tidak boleh. Itu pekerjaan yang kotor, ucapan yang tidak baik. Atau menghardik orang tuanya, menghardik itu meledek, atau misalkan membuat malu dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Bakhil, tidak mengurusi orang tuanya tetapi lebih mementingkan urusan lain. Misalkan kata mamanya, nak bantu mama sini, kata bapaknya, nak bantu bapak sini. Ah, tidak ah, dia mau main sama teman-teman, mau sepedaan. Itu nggak baik ya. Jadi termasuk daripada mementingkan diri sendiri, tidak pernah membantu orang tua, itu termasuk apa? Durhaka kepada orang tua. Kalau sekarang rubahlah sikap kalian menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Terus merondahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot dan lain sebagainya. Kolot ini tua, mama ini sudah tua juga. Nah, itu nggak baik. Bapak ini nyuruh-nyuruh dede aja, nggak boleh itu. Membentak-bentak seperti itu. Mama ini nyuruh-nyuruh belajar aja, dede bosan. Nah, nggak boleh. Karena orang tua yang telah menyayangi kita. Kalau tidak ada orang tua, siapa lagi? Maka kalian harus patuh dan taat kepada orang tua. Itu termasuk durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua adalah menyuruh orang tua seperti mengepel, menyapu, mencuci, menyiapkan makanan lain dan sebagainya. Ma, nih masukin apa, bantu dede, masukin mainan dede. Nggak boleh menyuruh-nyuruh seperti itu. Orang tua juga banyak kepentingannya, banyak kerjaannya, mencuci dan lain sebagainya. Tidak boleh apa, menyuruh-nyuruh orang tua. Sebagai seorang anak, tidak baik menyuruh orang tua itu. Karena apa? Karena anak adalah di bawah orang tua. Tidak sopan itu perkataan seperti itu. Diubah sikapnya, gunakan
sekarang akhlak-akhlak yang baik, patuh dan taat kepada orang tua. Selanjutnya, menyebut kejelekan orang tua di depan banyak orang atau mencemarkan nama baik orang tua. Contohnya misal lagi di supermarket, "Dek, tolong bantu mama. Mama ini nyuruh-nyuruh Dede. Mama nggak punya tangan apa? Bawa sendiri aja." Nah, itu termasuk apa? Termasuk durhaka kepada orang tua, mempermalukan orang tua di depan umum. Nah, mencemarkan nama baik orang tua, tidak baik itu. Coba didengarkan perkataan Bapak. Jadilah anak yang baik, berkatalah lemah lembut kepada orang tua, cintailah orang tua, sayangilah mereka, karena merekalah kita ada di dunia ini. Dosa yang paling besar adalah diantaranya apa? Yaitu dosa menyakiti hati orang tua, baik dengan sikap atau perbuatan kita. Suatu hari ada seorang pemuda yang mau berjihad. Berjihad itu berperang, menyebarluaskan Islam. Ketika mau berjihad, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau berjihad." "Baik, siapa namamu?" "Fulan bin Fulan." "Baik, apakah kau masih ada orang tua? Mempunyai orang tua?" "Ada ya Rasulullah." "Siapa ibumu?" "Pulanglah nak. Sekarang berbaktilah kepada orang tuamu, karena orang tuamu itulah berbakti kepada orang tua, itulah jihad terbesar." Jadi membantu orang tua, berbakti kepada orang tua itu termasuk apa? Termasuk amalan yang baik. Rasulullah tidak mengizinkan untuk berperang selagi dia mempunyai orang tua yang sudah tua, ya, orang tua yang sudah lansia, lanjut usia, yang sudah nenek-nenek, sudah akeki. Maka Allah tidak meridhoi Nabi Muhammad untuk si pemuda itu berperang. Nah, selanjutnya adalah termasuk durhaka pada orang tua adalah mendahulukan taat kepada istri kepada orang tuanya daripada orang tuanya. Nah, mendahulukan taat kepada istri daripada orang tuanya. Maksudnya apa? Nanti bagi laki-laki, jika sudah besar nanti, kalian sudah sukses, punya kendaraan, punya usaha sendiri, punya pekerjaan sendiri, sudah menghasilkan uang sendiri, orang tua kalian sudah tua, bapak kalian sudah tua, abi kalian sudah tua, mama kalian sudah tua, mereka tidak kuat lagi untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari sesuap nasi. Nah, jika kalian lebih mementingkan istri kalian dan tidak pernah menengok kedua orang tua kalian, maka berhati-hatilah, karena berkahnya orang tua berkurang. Jangan pernah mendahulukan keperluan istri kalian daripada kepentingan orang tua. Karena apa? Nah, karena orang tua yang telah melahirkan kita, yang membesarkan kita. Masih ingat cerita Alqamah? Alqamah adalah seorang yang taat kepada Allah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin bersedekah, puasanya rajin. Tapi ketika mau meninggal, Alqamah itu sakaratul mautnya lama sekali. Ternyata punya telusur, ternyata Alqamah ini lebih mementingkan menyayangi istrinya, lebih mementingkan keperluan istrinya daripada ibunya. Padahal ibunya masih ada, ibunya masih hidup, ibunya ditelantarkan, tidak pernah ditengok. Sampai akhirnya Nabi berkata, "Kenapa Alqamah ini susah untuk meninggal dunia?" Diajarkan talqin la ilaha illallah, lama sekali, belum juga meninggal dunia. Sakratul mautnya lama sekali, seolah-olah tersiksa mau meninggal dunia, mau meninggalkan dunia ini, mau dicabut nyawanya, tersiksa lama sekali, dia kesakitan. Sampai seorang sahabat berkata bahwa Alqamah itu mempunyai seorang ibu yang tidak pernah ditengoknya. Kemudian Alqamah itu lebih mementingkan, lebih sayang kepada istrinya. Maka Alqamah menjadi menjadi sakaratul mautnya lama, sehingga Nabi mengutus kepada sahabat untuk mendatangi seorang ibunya Alqamah untuk datang memaafkan kesalahan Alqamah. Tadinya tidak mau, kemudian akhirnya mau ibunya Alqamah. Akhirnya ibunya Alqamah, kata ibunya Alqamah, "Alqamah, aku maafkan semua kesalahanmu." Akhirnya Alqamah, barulah setelah ibunya memaafkan, Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Alqamah meninggal dengan tenang.
Jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tuamu, termasuk yang lebih besar adalah terutama adalah ibumu. Karena apa? Karena ibu telah melahirkan kita, mengandung kita, menyusui kita. Nah, jasa yang paling besar itu adalah seorang ibu. Nah, satu hari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di antara keluargaku siapa yang paling aku harus hormati dan aku sayangi?" "Ibumu," kata Nabi. "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai Nabi itu berkata 3 kali. "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Bapakmu." Nah, setelah 3 kali baru bapak. Jadi hormati ibumu, sayangi dia sebagaimana dia menyayangimu di waktu masih kecil ya. Jangan pernah sekali-kali. Doa ibumu adalah menghantarkanmu kesuksesan di dunia dan akhirat, karena ibumu adalah mukjizat di dalam hidupmu. Baik, kita lanjutkan. Malu mengakui orang tuanya. Nah, ini durhaka ini. Masih ingat cerita legenda Malin Kundang yang sudah besar, sukses menjadi orang yang kaya raya, kemudian seorang ada nenek tua mengakui ibunya, padahal ibunya benar. Kemudian mengusir ibunya. Akhirnya si Malin Kundang gimana? Akhirnya ibunya tidak ridho, ibunya marah dan mengutuk Malin Kundang menjadi apa? Menjadi batu. Walaupun legenda sayang, tapi ambillah hikmahnya. Jangan pernah sekali-kali menyakiti kedua orang tua. Bapak ingin setelah materi ini kalian lebih menghormati orang tua, menyayangi orang tua, baik ayah ataupun ibu, baik abi maupun umi. Baik, kita lanjutkan anakku. Setelah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu apa? Tentang akhlak anak yang soleh. Nah, selain itu, bagaimana anak yang soleh? Akhlak anak yang soleh ketika menghadapi orang tua, yaitu selalu menurut kepada orang tua, mau pergi sekolah salaman. Ini termasuk akhlak yang baik ya. Itu jadi kalau misalkan mau pergi sekolah itu salaman, itu termasuk akhlak yang baik. Kemudian tidak pernah menunggu lama jika diperintah. "Nak, bantu ibu." "Iya bu." Nah, ini bagus. "Nak, bantu bapak." "Iya pak." Nah, ini termasuk akhlak yang bagus. Seharusnya ada seperti ini. Selalu hormat dan patuh kepada ayah dan ibu. Kepada ibunya selalu patuh, tidak pernah membentak, dengan ucapan yang apa? Yang baik, yang pelan dan sopan ya. Selalu menuruti segala perintah. Merawat jika orang tua sakit. Orang tua sakit dirawat oleh kita. Sebagaimana kalian juga kalau sakit dirawat. Nah, orang tua itu walaupun udah besar tetap sayang sama kalian ya. Nah, jika orang tua sakit, rawatlah oleh kalian. Selanjutnya, memberi sesuatu jika keadaan lapang. Jika kalian sudah punya uang, punya pekerjaan sendiri, punya kendaraan sendiri, berilah. Jika punya rizki yang lapang, berilah, bagilah orang tua sebagian rizkinya untuk mereka. Berilah makanan, berilah buah-buahan ya. Sebagaimana kamu waktu kecil diberi apa makanan, minuman dan lain sebagainya. Ingatlah itu jasa-jasa orang tua. Yang keenam, selalu mendoakan orang tua. Doakan orang tua agar menjadi apa? Usahanya lancar, sehat walafiat dan sebagainya. Termasuk anak yang soleh. Sayang kepada ayah dan ibu. Sebagaimana kamu disayangi di waktu kecil. Bapak punya kisah ini, kisah Kan'an, anak durhaka. Kan'an ini adalah anak laki-laki tertua Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh ini punya beberapa anak, Yapis diantaranya ya. Yapis, Kan'an, Bapak lupa nama ketiganya tuh. Kemudian meskipun anak seorang nabi, Kan'an ini ayahnya seorang nabi, tetap Kan'an tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Kan'an ini anak Nabi Nuh alaihissalam, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, janganlah kalian menyembah patung." Ya, kaum Nabi Nuh menyembah patung ini. Dia kalau malam hari minum minuman keras. Nah, itu hal-hal yang tidak baik. Maka Allah mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih ketika melihat apa? Kan'an ini mengikuti jejak-jejak kafir Quraisy. Iya, ayah saya memang tidak waras, menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Nah, ini anak durhaka ini, jangan dicontoh seperti Kan'an. Nabi Nuh sangat sedih. Meskipun demikian, Nabi Nuh tetap sayang ke Kan'an. Nah, meskipun anaknya bandel,
anaknya durhaka kepada orang tua, menghina kepada orang tua, seorang bapak, seorang tua, seorang ibu tetap sayang. Nah, setelah beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, namun yang beriman hanya sedikit, tidak kurang dari 100 orang. Menurut sebagian riwayat, yang beriman kepada Nabi Nuh itu 80 orang. Sebagian riwayat lagi 40 orang, hanya sedikit. Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5. Pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelimanya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa ulul azmi itu? Ulul azmi adalah orang-orang, seorang nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa, termasuk Nabi Nuh. Ini adalah orang yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh ini dakwanya beratus-ratus tahun. Sebagian riwayat meriwayatkan bahwa Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Nah, suatu hari Nabi Nuh mengeluh, "Ya Allah, aku sudah berdakwah 950 tahun, cuma yang beriman hanya 80 orang." Maka katak yang di sampingnya berkata, "Hai Nuh, aku sudah beribadah kepada Allah lebih daripada 1000 tahun. Nah, Nabi Nuh akhirnya beristighfar. Ternyata ada yang lebih lama lagi. Nah, katak. Orang-orang pembesar kafir Quraisy, para orang kafir di Nabi Nuh menolak dari ajaran Nabi Nuh. "Wahai Nabi Nuh, saya tidak terima ajaranmu. Kamu harus menyembah Tuhan. Tuhan aku adalah berhala." Jadi menyembahnya patung ini kaum Nabi Nuh ini. Bahkan menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, "Jika kalian tidak beriman, maka azab Allah akan turun." Nah, mana adabnya Nuh? Belum turun juga. "Saya tunggu besok pagi." Wah, Nabi Nuh diejek, bahkan ditertawakan, bahan tertawakan. Nabi Nuh minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Nah, membuat perahunya ini adalah terbuat dari kayu. Kayunya itu sangat besar sekali. Ini kalau diceritakan di kelas dari pertama akan panjang ya. Di sini simpel-simpel saja. Akhirnya karena akan apa? Kenapa Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu? Karena akan ada azab Allah yang berupa banjir bandang. Banjir bandang, banjir lebih dari banjir bandang, banjir yang besar, banjir yang tidak pernah ada sebelum Nabi Nuh dan setelahnya. Kalau tsunami tahun 2004 di Aceh sedikit itu, masih kecil. Ini Nabi Nuh banjirnya melewati dari tsunami. Bahkan menurut satu riwayat itu semua alam dunia itu terbanjiri. Jadi alam dunia ini semua kebanjiran, tidak ada orang yang hidup waktu itu. Makanya Nabi Nuh disebutnya Abul Bashar, bapaknya manusia. Karena apa? Orang waktu itu orang manusia semuanya musnah kecuali orang-orang yang hidup bersama Nabi Nuh. Nah, gitu ceritanya. Nah, sebelum azab Allah datang, Nabi Nuh agar memperingatkan kaumnya untuk terakhir kalinya, untuk bahwa akan ada banjir yang dahsyat. Kata Nabi Nuh, "Hai kaumku, berhentilah kalian menyembah Allah. Azab Allah akan datang sebentar lagi." Bahkan Nabi Nuh malah diledek, Nabi Nuh malah diejek. Nuh, kamu sudah gila. Kamu Nabi Nuh, kamu orang yang tak waras." Wah, Nabi Nuh diledek, akhirnya dicemoohkan, ditertawakan. Akan tetapi orang kafir Quraisy itu tidak percaya dan mengejek Nabi Nuh. Kemudian mulailah Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman membuat kapal di atas bukit. Nah, kenapa dibuatnya di atas bukit? Karena jika misal di darat, airnya nantinya perahunya keburu tenggelam. Jadi dibuat di atas bukit supaya airnya ketika naik ke atas, airnya jadi perahunya lebih mengambang di atas permukaan air. Kalau di atas bukit kan bukit tinggi gitu. Jadi Allah memerintahkannya Nabi Nuh membuat perahunya di atas bukit. Untuk siapa? Perahu itu untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab kali ini yang diberikan ke Nabi Nuh alaihissalam serta kaumnya adalah azab yang berupa apa? Berupa air bah yang sangat besar. Azab Allah itu berbeda-beda, ada yang dari air. Kalau misalkan Nabi siapa itu ya? Nabi Lut, azabnya apa?
tanahnya dibalikan. Nah, azab Allah kepada Nabi Nuh apa? Kepada orang-orang, kepada kaum Nabi Nuh dengan banjir yang luar biasa melewati tsunami. Kalian pernah lihat tsunami? Itu melebihi daripada itu. Nah, kemudian sebagian mereka orang kafir ini menganggap Nuh gila. Nuh, kamu sudah gila, kata orang kafir. Termasuk anaknya Nabi Nuh menganggap ayahnya sudah tak waras. Iya, memang ayah saya sudah tidak waras. Nah, ini termasuk apa? Anak durhaka ini, yang pernah menganggap ayahnya, tidak pernah hormat kepada orang tuanya. Ini contoh anak yang durhaka ini akan seperti Kan'an. Maka ambillah hikmah daripada apa? Cerita Kan'an, anak durhaka dari Nabi Nuh alaihissalam ini. Jangan pernah dicontoh ini. Pernah apa? Meledek ayahnya, menghina ayahnya. Ayahnya sudah gila, sudah tawar. Ini tidak baik ini. Sebagai seorang anak harus menghormati kedua orang tuanya. Maka kita harus menghindari daripada perbuatan durhaka kepada orang tua, termasuk mengejek, menghina kepada orang tua, itu tidak baik. Nah, karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy serta anak Nabi Nuh ini menertawakan dan menganggap gila Nabi Nuh ini karena apa? Karena membuat perahu di atas bukit yang tidak berair. Kata orang kafir Quraisy, "Hei Nuh, kamu itu membuat perahu di siang bolong. Perahunya besar sekali. Di mana ada perahu yang bisa berjalan di atas daratan? Kamu sudah gila Nuh." Nah, mereka akhirnya mengolok-olok Nabi Nuh, menghina, bahkan meledek, mencemoohkan, bahkan menertawakan, termasuk anaknya yang durhaka yaitu Kan'an. Namun orang-orang yang beriman dan Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar dan melanjutkan membuat perahu besar itu untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan beserta orang-orang yang beriman. Hingga azab Allah pun datang kepada Nabi Nuh. Nah, dan serta kaumnya. Nabi Nuh memerintahkan semua orang yang beriman masuk ke perahu kapal. Kata Nabi Nuh, "Hai kaumku yang beriman, berkumpul sekalian. Hari ini Allah akan menurunkan azab. Ciri-cirinya adalah ketika air muncul di atas daratan meluap, maka disitulah datanglah azab Allah." Maka semuanya orang yang beriman, yang sedikit itu, yang kurang dari 100 orang tersebut, ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 40 orang, mereka masuk semuanya. Dan semua hewan binatang sepasang-sepasang. Nah, semua binatang-binatang sepasang-pasang. Nah, ini apa ini? Angsa sepasang masuk, burung sepasang masuk, gajah sepasang masuk, kura-kura. Semua seluruh dari jenis binatang, kura-kura, jerapah, hewan, termasuk termasuk hewan-hewan ayam, kambing, kuda, harimau, masuk semuanya di sini, termasuk hewan-hewan yang kecil juga. Nah, masuk sini karena tidak ada satu makhluk hidup yang hidup daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau azab Allah datang, semuanya akan mati. Akhirnya semua orang yang beriman masuk ke kapal beserta semua binatang. Kemudian tiba-tiba awan pun gelap, awan menjadi gelap. Orang semua keheranan, kaget, waduh apa ini ya? Dianggapnya biasa-biasa saja. Hujan pun turun lebat. Kata mereka, kok hujan gak berhenti-berhenti beberapa malam. Air dari laut meluap, airnya. Air dari tanah keluar membajari daratan. Air dari tanah itu, kok ada air dari tanah? Semua orang-orang bingung, wah benar ini Nuh katanya. Mereka semuanya saling menyelamatkan diri. Ada yang menyelamatkan diri pergi ke atas rumahnya. Wah, kita naik ke atas genteng, barangkali kita selamat daripada banjir ini. Setelah banjir kita akan selamat. Dia kira azab Allah banjir itu sampai sampai hanya setengah rumah saja, melewati rumah. Bahkan gunung pun lewat. Gunung itu sampai tenggelam nantinya ya. Ada yang ke atas bukit, saya takut misalkan banjir ini melewati bukit, jadi ada yang pergi ke atas bukit, ada yang ke atas gunung. Bukit kayaknya akan tenggelam, saya pergi ke gunung saja, kata orang kafir sebagian, agar selamat. Padahal gunung pun akan tenggelam, gunung yang tinggi pun akan ditenggelamkan oleh Allah daripada banjir yang sangat dahsyat itu. Ada juga yang pergi ke atas pohon, ya atas pohon mah paling sudah
meninggal, orang itu mati. Mereka mencari Nabi Nuh, mana Nuh ini, mana Nuh. Akhirnya, namun semuanya sudah terlambat. Azab Allah sudah datang. Mereka semua berteriak-teriak, Nuh, Nuh, katanya. Semuanya terlambat. Meminta pertolongan, namun semua itu sia-sia. Semuanya sia-sia, sudah terlambat. Azab Allah sudah datang. Nah, tidak ada yang dapat menolong pada hari adab Allah itu datang, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian ketika azab itu datang, terlihat semuanya tenggelam, rumah tenggelam, sampai gunung pun tenggelam, langit hitam, terus suara geledek menggelegar, petir menyambar dan lain sebagainya, mencekam semuanya. Orang pada ketakutan dan tenggelam. Seperti dalam gambar ini, orang-orang kafir semuanya tenggelam. Orang-orang kaum Nabi Nuh akhirnya menyadari bahwa azab Allah itu ada. Mereka baru sadar ternyata terlambat. Nah, Allah sudah menurunkan azabnya. Nah, semuanya tidak ada. Orang yang kafir itu tidak ada yang selamat. Termasuk yang tidak selamat itu anaknya. Nah, terlihat Kan'an, anak sulung itu anak pertama. Nabi Nuh alaihissalam sedang menyelamatkan diri dari air bah. Dia menaiki apa? Menaiki gunung. Nah, dia mau menyelamatkan diri. Kata Nabi Nuh berteriak memanggil putranya, wahai anakku, datanglah kemari, bergabunglah bersama keluargamu. Maksudnya keluargamu itu orang-orang yang beriman. Dan bertobatlah engkau, dan berimanlah kepada Allah, agar selamat terhindar dari bahaya maut karena hukuman Allah. Nabi Nuh sayang nih sama anaknya. Orang tua walaupun bandel sama anaknya tetap sayang itu, ya. Maka jangan pernah durhaka kepada orang tua. Baik. Kan'an menjawab, biarkanlah aku dan pergilah. Wah, ini jawaban anak durhaka ini seperti ini nih. Gak mau menurut kepada orang tuanya. Dia pergi ke atas gunung. Aku tidak mau berlindung di atas geladak kapalmu. Geladak itu di tempat kapal, tempat perahu. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak dijangkau oleh air bah ini. Jadi dia berpikir bahwa gunung dan bukit itu tidak tenggelam. Padahal gunung, bukit semua tenggelam. Pohon-pohon hancur. Apalagi rumah-rumah semuanya binasa. Gunung pun semuanya hancur. Yang ada lautan yang sangat luas sekali. Semuanya dunia diisi oleh air, ya. Daratan sudah tidak ada. Gunung pun sudah lewat, gunung tertinggi pun, ya. Yang ada cuma di atas langit, di bawah air. Jadi dahsyatnya azab Allah pada waktu itu sangat mencekam luar biasa. Banjir pada waktu itu tidak pernah dialami oleh umat sebelum Nabi Nuh dan sesudahnya. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya Kan'an putra Nabi Nuh yang durhaka kepada orang tuanya itu tewas digulung oleh gelombang air yang besar. Akhirnya Kan'an tersebut hancur. Kan'an itu tenggelam. Kan'an karena tidak menurut kepada orang tuanya. Nah, ini akibat anak yang tidak menurut kepada orang tuanya nih. Jadi contoh ya, harus dihindari ini. Maka matilah Kan'an dalam keadaan hina bersama orang-orang kafir. Nah, maka kita harus menurut kepada orang tua, jangan seperti Kan'an. Nabi Nuh bersedih dan berdoa, ya Tuhanku, sungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan bagian dari keluargaku. Sungguhnya janjimu adalah benar. Janjinya bahwa azab itu akan datang benar. Dan engkaulah hakim yang maha kuasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang maha kuasa yang adil. Allah berkata ketika Nabi Nuh mengeluhkan anaknya yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan tidak mau menyembah Allah, malah durhaka kepada Nabi Nuh, meledek serta menertawakan, mencemoohkan, mengatakan gila kepada Nabi Nuh. Kata Allah berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu. Memang Kan'an itu putra Nabi Nuh, tapi bukan termasuk keluarganya, dalam arti tidak termasuk orang yang beriman. Karena apa? Karena dia telah menyimpang dari ajaranmu, yaitu ajaran Nabi Nuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak dari dakwamu, menantang, menertawakan, mencemooh,
membangkang kepada orang tuanya. Itu akibat orang yang membangkang itu seperti itu. Kalian jangan ikuti ya. Nah, dan mengikuti jejak orang-orang kafir dari kaummu. Nah, inilah kisah Kan'an, anak yang durhaka, akhirnya sengsara, kemudian mati meninggal bersama orang-orang kafir Quraisy. Nah, cerita kisah-kisah anak yang durhaka itu banyak, bukan hanya Kan'an ya, banyak sekali. Kita lanjutkan sayang. Untuk penutup sayang, anak-anakku sekalian, kelas 3A, kelas 3C, baik kelas 3B, kerjakan, bacalah halaman 85 sampai 86, kemudian kerjakan halaman 87 sampai 89. Baik, untuk penutup, jadilah anak yang soleh dan soleha. Ambil cerita dari hikmah materi hari ini, jadilah anak yang menurut kepada orang tua, sayang kepada orang tua. Nanti di kelak hari kemudian mintalah doanya agar kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ibumu, orang tuamu adalah keberkahan dalam hidupmu ya. Baik anak-anakku, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.